Oke, hari ini saya menyampaikan materi terkait dengan pentingnya menjaga keseimbangan spiritual dan akademik untuk kesehatan mental Gen Z ya. Ini Gen Z semua ya? Itu ya, Gen Z ya. Kalau saya termasuk Gen Y ya? Gen Y. Ada Gen X, nggak ada Baby Boomers, kemudian Gen X, Gen Y atau Millennium, biasanya kemudian Gen Z, dan yang sekarang paling terbaru generasi Alpha. Oke, baik, sebelum mulai kita biar semangat kawan-kawan, kita olahraga sedikit ya. Silakan berdiri. Diri dulu. Oke. Semua sudah bisa berhitung? Bisa. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2? 4. 4 tambah 4? 8. 8 tambah 8? 16. Oke. Tapi di sini tidak cuma sekedar itu. Nanti kita bernyanyi ya. 1 tambah 1 2. Tapi diikuti dengan gerakan. Contoh, 1 tambah 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 ke 8. 8 tambah 8 16. Oke? Bisa? Bisa. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8 ya. 8 tambah 8 Oke ya, kita hitung ya. Oke, sambil bernyanyi ya. 1 tambah 1 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 16. Oke, gimana caranya? Silakan duduk. Biar penyegaran sedikit ya, ada gerakan-gerakan dari semangat biar bisa fokus. Oke, baik kawan-kawan sekalian, terkait dengan pentingnya menjaga keseimbangan ya dan kesehatan mental ya di sini. Sedikit mau menyampaikan secara umum. Nah, saya mau menyampaikan dulu sedikit tentang definisi dari kesehatan mental. Jadi kalau menurut WHO bahwa kesehatan mental suatu kondisi optimal dari aspek intelektual yang siap digunakan dan aspek emosional yang stabil. Ya, ini menurutnya WHO ya. Kemudian kemudian Carpenter juga sekolah psikiater menyampaikan bahwa kesehatan mental adalah penyesuaian manusia terhadap lingkungan dan orang lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang optimal. Ya. Ini ada beberapa definisi. Kemudian ada Albert Ellis, seorang psikolog, juga mengatakan bahwa kesehatan mental merupakan keadaan yang secara relatif menetap, di mana seseorang dapat menyesuaikan diri dengan baik, semangat hidup tinggi, terpelihara, serta berusaha untuk mencapai aktualisasi diri yang optimal. Nah, kemudian Tilander, orang yang memperlihatkan kematangan emosional, kemampuan menerima realitas, kesenangan hidup bersama dengan orang lain dan memiliki pegangan hidup. Ini adalah definisi dari kesehatan mental menurut dari beberapa ahli ya. Nah, kemudian secara umum intinya adalah coba kita simpulkan bahwa secara kesehatan mental itu secara umum dapat diartikan sebagai kondisi mental yang normal dan memiliki motivasi untuk hidup secara berkualitas, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kerja atau profesi maupun sisa kehidupan lainnya. Nah, saya mau nanya di sini, di generasi Y, Z semua ya. Oke. Halo generasi Z. Are you okay? Oke. Apakah kalian baik-baik saja hari ini? Baik-baik saja. Yakin? Yakin. Yakin? Apakah ada yang merasa bermasalah? Ada ya. Ada
terkadang ini kita setiap hari seorang manusia, seorang individu itu pasti memiliki masalah ya. Masalahnya berbeda-beda. Setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana cara setiap individu itu menyikapi setiap permasalahan dan mencoba menghadapi dan menyelesaikan masalah, bukan menghindari masalah. Ketika ada masalah dihindari maka tidak akan pernah terselesaikan. Maka itu sangat berpotensi bahwa orang tersebut nanti akan mengalami kesehatan mental yang rendah. Nah, kemudian bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan melakukan berbagai situasi kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Bagaimana kita memandang diri sendiri, kehidupan sendiri dan orang lain. Bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif dan mengambil keputusan. Nah, ini yang secara umum dari kesehatan mental tersebut. Nah, kawan-kawan di sini kira-kira sudah memahami belum UMI? Siapa diri kalian? Sudah bisa memahami? Ada yang belum, ada yang sudah? Ini kebanyakan kalau pertanyaan ini saya ajukan, kalau saya biasanya melakukan wawancara, misalnya kepada calon pencari kerja, biasanya saya tanya, yang paling saya sering tanyakan adalah sebutkan dong 3 kelebihanmu dan 3 kekuranganmu. Ketika seseorang individu itu bisa memahami who am I, siapa saya, setidaknya dia bisa memahami potensi dirinya. Melihat dari mana? Oh, dari kelebihan dan kekurangan. Nah, okay. Nah, ketika saya lakukan pertanyaan 3 kelebihan yang kalian miliki, ada nggak yang merasa di sini kesulitan untuk menyampaikan kelebihannya? tiga saja misalnya. Saya cuma bisa punya 2 Pak kelebihan. Ada nggak di sini yang nggak nyampe 3 kelebihannya? Ada? Oh, nggak ada ya? Berarti udah ini ya, sudah tahu sendiri kelebihannya. Tapi jangan sampai yang kelebihannya nyebutnya kelebihan makan Pak. Kenapa kelebihan ya? Gitu ya. Oke, kekurangan. Nah, ini yang paling sering. Biasanya kelebihan, agak sulit ditanya kelebihan kamu apa. 3 aja tuh kadang-kadang sulit bingung ya. Apa ya? Tapi ketika ditanya kekurangan, wah itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Itu artinya apa? Itu artinya salah satu tanda-tanda bahwa ternyata kebanyakan orang itu memiliki kepercayaan diri yang rendah. Dan dia mungkin agak kurang memahami dirinya sendiri. Kebanyakan yang kurang-kurangnya aja, tapi yang kelebihannya dia nggak berani untuk mengungkapkan. Padahal kelebihan banyak kelebihan, pasti banyak, karena setiap individu memiliki potensi yang beragam, ya. Oke. Nah, dari hasil sensus penduduk 2020 ya, dari total dan 2020 ya, Badan Pusat Statistik, dari 270.020 juta jiwa penduduk Indonesia, itu ternyata 11,56% adalah baby boomers. Ya, baby boomers itu adalah mereka yang lahir di dari tahun 45 ya sampai 74 ada. Jadi generasi tua mungkin nenek kakek atau mungkin sudah datuk kalian ya, misalnya gitu ya. Kemudian ada generasi X. Generasi X ini yang lahir di tahun 1980. Berbesar oke. 65 sampai 1980. Ya, yang kelahiran 1980 itu termasuk generasi X, itu hanya 21,88%. Ya, itu sebenarnya. Kemudian generasi milenial. Nah, generasi milenial ini adalah generasi Y. Ini 25,87%, mereka yang lahir di tahun 1981 sampai 1996. Nah, ini saya masuk di sini, generasi milenial. Ya. Kemudian generasi Z, nah ini paling banyak ternyata.
Generasi Z 27,94%, yaitu mereka yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Di sini lahirnya 2006 ya, berarti masuk di sini ya. Memang generasi Z ya. Ya, nggak ada yang post Gen Z ya. Nah, kemudian yang post Gen Z itu dari tahun 2013 sampai sekarang ini ya. 2013 ya, atau generasi Alpha ya sekarang. Kenapa? Kalau generasi zaman saya milenial itu saya baru mengenal HP itu ketika SMP. Dan belum pakai HP juga. SMA itu juga baru pakai HP, dan HP yang dulu itu HP yang mereknya Nokia, Siemens gitu ya, yang biasanya polifonik gitu ya. Ada yang polifonik itu bagus banget ya. Terus ternyata setiap tahun itu perkembangannya cepat. Masih di SMA udah baru yang pakai nggak ada kameranya, akhirnya muncullah yang Nokia 3600 dan sebagainya, udah mulai kamera, kemudian MP3 gitu ya. Nah itu di zaman saya ini transisi sebenarnya, transisi, makanya masih disebut generasi begini. Tetapi kalau Gen Z, kalian yang lahir di tahun 1997 itu sudah dari lahir sudah mulai mengenal ya yang namanya HP ya, apalagi yang 2000-an ya, 2000-an ke atas tadi itu ketika lahir kalian sudah mengenal yang namanya gadget. Bahkan mungkin anak-anak zaman sekarang itu bayi ketika mau makan, usia mau makan bayi kan 6 bulan ke atas ya, itu kadang-kadang sambil ditontonkan video ya, blue screen, padahal sebenarnya kurang pas ya, karena maksimal 1 hari itu cuma 1 jam gitu ya bayi itu untuk terpapar blue screen gitu. Nah itu kan sudah dikenalkan, kecil sudah dikenalkan, makanya mungkin berbeda dengan generasi yang lain. Nah ini hasil konsensus terkait dengan berbagai macam generasi. Kemudian nah, tulis generasi Z. Oke, generasi Z. Jadi mereka yang lahir pada tahun 1995 sampai 2012 ya. Nah, teknologi, dari sisi teknologi mereka itu digital native, selalu terhubung melalui internet dan media sosial. Banyak malah mungkin ada yang saat ini tetap tergantung internet ya. Waduh, kuota saya habis gimana nih? Langsung cepet-cepet pengen beli kuota dan sebagainya. Karena kadang-kadang malah nomor HP itu bukan nomor yang sebenarnya. Jadi pakai WhatsApp itu kan bisa didaftarkan ya kalau sana ya, dan pakainya nomor WhatsApp tapi nomornya udah nggak aktif lagi misalnya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ada juga malah yang ganti-ganti karena sering kuotanya ganti kuota karena tadi dia sangat terhubung dengan internet. Kemudian kecenderungan karir, nah, ini berorientasi pada kewirausahaan, pekerjaan kreatif dan kesejahteraan. Jadi memang rata-rata di generasi Z ini mungkin nanti bergeser ya. Kalau dulu kita pengen jadi PNS ya, sekarang itu rata-rata pengen berwirausaha, kemudian bahkan ada yang sekarang pengen menjadi konten kreator. Sekarang cita-citanya yang menjadi konten kreator. Kenapa? Itu pergeserannya karena penggunaan teknologi ya. Mereka lebih fokus pada kesejahteraan individu pribadi mereka. Kreatif iya, tapi kadang-kadang sedikit banyak ada yang mengatakan mereka enggak. Jadi itu ada reaksi stres yang terbongkar. Asalnya aku asalkan ini terbongkarnya karena positif. Stres itu bisa positif. Kalau misalnya stres yang menimbulkan down, menghambat produktivitas, itu stresnya negatif. Kalau cemas
anxiety, kecemasan. Apa itu kecemasan? Khawatir. 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 Oke. Terus apa lagi? Takut. Perasaan yang timbul ketika kita khawatir ataupun takut, cemas. Jadi kalau misalnya handphone ketinggalan di kelas, baru nyadar jam 8 malam. Kira-kira yang dirasakan apa? Deg-degan, cemas. Aduh, nanti kalau misalnya ada apa, mau ngambil gimana? Dan nanti ada sesuatu gak sih? Gitu. Nah, itu tuh salah satu bentuk simpel dari kecemasan. Tadi kita dalam kondisi khawatir, takut, itu biasanya kadang-kadang timbul perasaan cemas. Aduh, nanti gimana ya? Kalau misalnya nggak diambil gimana ya? Kalau misalnya diambil juga gimana ya? Cara ngambilnya gimana ya? Dan seterusnya. Itu adalah bentuk dari kecemasan. Kemudian apa sih yang menyebabkan munculnya stres sama cemas gitu? Beban. Beban itu bentuknya apa sih? Tekanan. Tekanan itu bentuknya dari mana? Pikiran. Pikiran. Pikiran itu ya sumbernya dari atas. Tidak sih. Bukan. Bisa bentuknya kalau misalnya di kerjaan work beban kerja. Kalau di mahasiswa kira-kira apa? Tugas. Curhat ya? Iya, tugas. Terus apa lagi? Teman. Teman. Oke. Terus apa lagi? Dosen. Dosen. Betul. Terus apa lagi? Duit. Duit. Nah, duit itu contohnya kayak ekonomi. Benar, salah satunya juga duit. Kebayang nggak ngerjain tugas di awal bulan, mau ngerjain tugas di akhir bulan, lebih berat banget. Sama aja. Faktor ekonomi juga sama termasuk. Jadi salah satu dia bisa menyebabkan stres, kecemasan dalam diri mahasiswa. Kebayangnya misalnya ya harus mengerjakan makalah, harus diprint, harus dijilid, harus dikumpul di akhir bulan. Ketika duit tinggal 20.000, masih harus bertahan 3 hari. Biaya ngejilid minimal 10.000. Aduh, puasa deh. Itu kebayang ya. Maksudnya di kondisi seperti itu dia bisa menimbulkan namanya stres, kecemasan gimana ya, besok apa, kalau nggak makan apa, mau puasa juga harus buka dulu tahu dan sebagainya. Kemudian kejadian traumatis. Ada yang takut presentasi? Ada. Misalnya nih, contohnya ini. Kemudian ada kopi itu dibaca. Ada mau ngambil? Ada. Kemudian ada apa? Enggak. Baik bu. Bayangannya gini, mata kuliah PKP disuruh presentasi, sudah gugup, takut presentasi, sampai ke depan, salah dimaki-maki sama guru. Ikut nih! Di hadapan teman-teman semua, kemudian pulang ke kosan, nangis, malamnya mimpi buruk, ketidihan, traumatis. Esoknya ketemu tidak bisa. Traumatis. Muncul stres? Bisa jadi cemas? Bisa.
bayangannya gitu. Tapi itu tidak mungkin terjadi ya. Karena balik lagi. Oke, kemudian penyakit fisik. Penyakit fisik yang paling banyak muncul di mahasiswa. Asam lambung, mah, GERD, dan namanya ya apa namanya itu kurang darah, sakit kepala, asam kering, asam urat, tapi sekarang berkembang loh. Aku baru tahu kemarin ada anak SMP cuci darah gara-gara pola makan yang kurang sehat. Top ya kalian bilang dijaga. Nah, kondisi fisik seperti itu, misalnya nih akhir bulan udah puasa Daud, duit masih tetap seret gitu. Terus habis itu presentasi lagi, punya asam lambung, asam lambung sedang menyala, sedang membara asam lambungnya, disuruh presentasi, kebayang nggak kondisinya? Sebegitu kondisi, nggak usah presentasi aja asam lambung sudah membara, suruh presentasi lagi, menyala asam lambung, gitu. Akhirnya presentasi dengan kondisi jadi kemudian ada juga perubahan lingkungan. Biasanya ini terjadi di awal perkuliahan. Awal semester. Jadi kalau tiap awal semester kayak gitu, kayaknya perlu muncul kayaknya. Kalau dari SMA atau yang udah ada ya, angkatan 2019, itu saya coba kasih ya, angkatan korban COVID. Masuk semester 1 lagi adaptasi, semester 2-nya online. Sampai lulus 2019 kan kayak gitu ya. Kalau kalian masuk udah offline kan ya? 2022 udah offline belum? Udah offline ya? Alhamdulillah. Karena 2020 2021 itu kondisinya gitu ya. Maksudnya dia online tuh gak enak nih, karena waktu SMA online gak? Online SMP online, wisuda online juga lagi wisuda? Oh, terus SMP masih online gak? Masa pun masih online, 11 sudah online. Perubahan kayak gitu loh, maksudnya perubahan dari offline ke online, dari online ke offline, dari SMA pola SMA sama pola kuliah beda nggak sih? Atau sama-sama aja? Bedanya apa? Yang dirasakan apa bedanya? Maksudnya SMA nggak bisa gitu, yang kayak gitu ya. Pilihan itu cuma dua kalau SMA, masuk atau jam kosong. Kalau sekarang, dosennya nggak bisa ganti jam 7 malam. Yang ketawa pengalaman. Dan jadi harus fleksibel. Kebayang nggak kalau orangnya masih yang straight A ya A, B ya B, berubah. Jam 7 udah planning begini biar semuanya. Kebayang nggak rasanya kayak gimana? Cemas dan sebagainya. Itu adalah penyebab-penyebabnya. Dampaknya apa? Ada 4: gejala fisik, gejala psikis, kemudian kognitif, perilaku. Kita bahas dari gejala fisik. Gejala fisik, perubahan jadwal, misalnya ini. Dia begini mata kuliah besok pribadi jam berapa? Jam 8.30 ibu Mufi dan sibuk. Terus
habis itu diundur ke jam 8 malam. Oke, kejauhan. Diundur ke jam 4 sore. Jam 4 sore janjian sama ayam bebek. Ayam bebek itu perempuan lah pulang. Anda makan itu nah di bingsu gelato. Dan sekalinya kita bingung tidak. Jam 4 ayo kamu. Timbul bisa sakit kepala. Gimana ya? Amun misalkan ditungguin aku tuh, amun aku kadang punya hobinya naik kucing, pulang-pulang, dan seterusnya. Kemudian sakit kepala, sakit perut, sakit nafas. Enggak sampai gitu. Itu reaksi-reaksi fisik. Atau misalnya kayak gini, mau ujian, BKPKI lagi. Jam 8.30 kan jadwalnya ya, tiba-tiba jam 8 udah nyampe kampus, betul. Datang tiba-tiba diumumkan ujiannya lisan. Ujiannya lisan ya teman-teman gitu. Pas dilihat, aduh aku nomor 1, sakit perut, bolak-balik kamar mandi. Itu adalah reaksi fisik dari kecemasan, reaksi fisik dari stres. Kemudian ada reaksi psikis. Reaksi psikis. Ada tugas, suruh bikin makalah, deadline nanti malam. Menulis seburu-buru belum ada lagi. Biasanya kita tak pulang. Habis itu ada kawan yang mau makan. Hasilnya kita makanan aku mau. Masih kamu nih, aku harus ada tugasnya mana? Kemudian. Terus habis itu nafasnya, oh sudah kita mulai terus. Makan lagi lah, duduk saya dulu. Bisa kan itu kalau sudah pas. Pengalamannya. Uring-uringan, sebel. Terus habis itu marah, emosi sensitif. Padahal masalahnya apa? Sampai terganggu. Munculnya emosinya udah stabil, naik turun dan seterusnya. Kejauhan mana? Aku belum mendapat nafas. Ada juga itu. Itu adalah gejala psikis yang muncul. Kemudian kognitif. Misalnya IP semester semalam 3,9, semester ini 3,88. Aku tidak berguna, IP ku turun. Pikiran-pikiran yang itu adalah reaksi kognitif yang ditimbulkan oleh stres dan cemas. Kemudian yang terakhir perilaku. Contohnya kayak gimana? Kira-kira. Misalnya, di presentasi, habis itu tiba-tiba ada kawan telepon, pertanyaannya susah, sebel, jengkel, disalahkan dosen, pulang ke kosan mengurung diri. Perilakunya maladaptif. Jadi itu adalah bentuk dari karena dia langsung stres, dia langsung cemas, ada nanti kayak gimana, nilai kayak gimana, gerak-geriknya kalau dan segala macam, muncul perilaku yang akhirnya nggak mau makan, ngurung diri, ada mandi, itu adalah contoh-contoh dari dampak stres dan kecemasan. Nah, kalau apa namanya yang tadi itu contoh-contohnya ya dari mahasiswa. Kalau misalnya dari itu di kehidupan kemahasiswaan, bisa jadi yang lain-lain juga bisa jadi. Maksudnya dalam artian mahasiswa itu kan nggak hidup sebagai mahasiswa aja ya, kita kan multi peran ya. Perannya sebagai mahasiswa, peran sebagai apa lagi? Peran sebagai kakak, sebagai adik, terus apa lagi? Sebagai anak, terus
sebagai pacar, terus sebagai kawan, ada lagi sebagai yang sudah bergaul, suami, dan side job dan seterusnya. Kita kan mau ceritanya. Jadi kebayangnya adalah dengan peran mahasiswa itu karena memang tuntutannya dituntut untuk kita ini kan kuliah nggak sekadar untuk mempelajari teori aja ya, tapi bagaimana kalau tadi dibahas juga ya, kalau manajemen waktu tadi berarti kan harusnya kenapa sih harus di-manage, diatur waktunya, karena mata kuliah nggak satu semester mata kuliahnya berapa? 10 mata kuliah. UTS semuanya makalah. Kan harus diatur ya. Mungkin kan nggak selesai. Mungkin, tapi harus diatur. Berarti kan harus di-manage kan. Nah, berarti mata kuliah A kapan dikerjain, mata kuliah B kapan dikerjain, mana yang bisa diselesaikan dulu, mana yang lebih rumit, mana yang harus dan seterusnya. Manajemen itu kan dia kita mengatur semuanya, harus holistik, mulai holistik dan seterusnya. Jadi beban-beban seperti itu memang sangat-sangat erat kaitannya dengan kehidupan sebagai mahasiswa. Sebenarnya nggak sebagai mahasiswa aja, dosen juga gitu nanti ketemu dosen juga gitu, tapi sama aja, maksudnya bebannya nggak sendiri, beban sendiri, mahasiswa juga punya beban sendiri ya gitu. Jadi ada beban namanya beban kemudian ada penyakit, ada pergantian dari SMA kuliah, trauma hidup dan seterusnya. Next. Oke. Gimana sih cara ngatasinnya? Selama ini ngatasinnya gimana? Teman-teman yang ngatasinnya gimana? Yang dikatakan hal positif seperti positif narkoba. Positif loh. Oh, main bulu tangkis. Oke. Terus olahraga, futsal apa ya? Fitness. Jogging. Terus yang menengok cewek yang cewek. Traveling bu. Bukan traveling kayak mau belikan lagi loh ya. Giling kemana? Gunung apa? Gunung Bira. Gimana tuh? Lehari. Oh, bagus ya. Mana lagi? Subhanallah, Masya Allah. Kamu mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Haji umrah, mantap. Aduh, stres kalah untuk umrah haji. Aku bisa gila. Oke, sebenarnya caranya tiga. Kita harus mengenal dulu. Yang harus dikenal apa ada tiga. Pertama, diri sendiri, kemudian lingkungan, sama bantuan. Oke, lanjut. Mengenali diri sendiri, ada yang pernah tes bakat minat nggak? Pernah. Oke. Ada yang pernah konsul ke psikolog nggak? Ada yang pernah konsul ke guru BK-nya nggak? Pernah. Oke. Yang didapat Tahu kelebihan sama kekurangan diri. Oke, tahu kelebihan dan kekurangan diri. Anu kam, aku ini kan hati-hati tapi apa yang cok bentuk tahu kelebihan dan kekurangan diri. Oke, terus apa lagi? Kenapa sih seseorang itu harus tahu kelebihan dan kekurangan diri? Supaya tahu tujuan hidupnya mau gimana. Oke, fungsinya buat apa? Supaya menyesuaikan dengan kemampuannya. Gini,
Ada yang punya kendaraan nggak? Punya. Ada yang nggak punya kendaraan? Ada yang nggak bisa naik kendaraan? Ada. Atau ada yang bisa naik sepeda nggak? Bisa. Ada yang nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik sepeda motor, nggak bisa naik mobil nggak? Ada. Serius nih? Ada. Tayo, aku tuh tayo sama tayo. Ada kan? Yang bisa naik kendaraan sama sekali? Ada. Oke. Kalau misalnya kamu nggak bisa naik sepeda motor atau nggak bisa naik sepeda, terus ketika kita harus berangkat ke kampus, kira-kira yang dipikirkan apa? Harus dengan cara apa harus berangkat ke kampus? Naik Gojek. Jalan, oke. Gojek, terus nebeng kawan. Nah, bisa memutuskan itu kalau kita tahu kita punya kemampuan untuk menggerakkan dua kaki ini untuk melangkahkan gitu ya. Ya kan ya. Kalau misalnya kita nggak tahu ada kawan yang di TBI, otomatis kita nggak akan punya opsi untuk nebeng kawan loh. Padahal opsi itu sangat menguntungkan sekali. Itulah fungsi temannya, betul? Jadi kalau misalnya kita tahu kelebihan kita adalah kita punya teman yang baik hatinya. Kelebihannya adalah kita punya kaki yang kuat. Kelebihannya adalah kita bisa naik sepeda motor, itu bisa dipakai. Tahu kekurangan, itu fungsinya adalah misalnya ada yang punya fobia nggak? Ada. Fobia apa? Apa? Fobia cacing, oke. Ada lagi? Ular. Yang pesawat? Takut? Oke. Fobia itu bisa jadi hambatan, bisa jadi biasa-biasa aja. Gimana cara jadi biasa-biasa aja? Berdamai sama fobia biasa. Kalau fobia cacing, seberapa fobia sama cacing? Banget. Tapi mendengar cacing nggak apa-apa. Melihat gambarnya kok geliran. Tapi geliran itu sampai bener kan? Oh, oke. Dengan kalau kayak gitu, makanya ada manggil biologi ya loh. Ada manggil biologi ya loh. Jangan manggil biologi. Bunuh diri kok ya. Nah, dengan mengetahui kekurangan kondisi diri sendiri, kita akan tahu bagaimana cara kita untuk mengatasi, untuk menghadapi kehidupan ini. Misalnya kayak gini, ada yang mageran nggak? Jangan jawab kayak cowok. Misalnya ada yang mageran nggak? Aku mageran. Aku tuh orang yang mageran. Kalau bisa nggak kemana-mana, tapi aku tahu, aku kalau ngerjain duduk konsentrasi 1 jam selesai. Gitu. Jadi kadang-kadang aku ngatur. Jadi aku ngatur. Nah, kemudian aku juga punya fobia ketinggian sama fobia air yang dalam. Makanya aku menghindari pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan itu. Dan seterusnya. Jadi ketika kita tahu kekurangannya kita, itu bukan berarti kita enggak, tapi udah misalnya gini ya, tahu kalau misalnya ngantuk kan, berarti bisa mengantisipasi. Apa sih yang bisa dilakukan? Minum kopi misalnya. Apa sih yang bisa dilakukan? Tidur lebih awal misalnya, dan seterusnya. Jadi mengetahui kelebihan dan kekurangan itu adalah
secara optimal, teman-teman. Jadi punya kekurangan itu boleh apa. Kemudian cara kita menyelesaikan masalah. Ada orang yang belajar dengan cara menulis. Ada orang yang belajar dengan cara mendengar. Ada orang yang belajar dengan cara memperhatikan. Jadi kalau saya tuh, ya kalau kalau saya itu orangnya harus perhatikan. Jadi kalau misalnya belajar itu ketemu sama orangnya, ngeliat langsung dia ngomong, ngeliat gerak geriknya dia itu lebih masuk ketimbang saya baca buku aja. Gitu. Kalau misalnya dijelasin sama orang itu lebih masuk. Atau misalnya saya baca, saya memahami, saya menjelaskan ke diri sendiri itu lebih masuk daripada cuma diem dan gitu. Gitu. Itu adalah cara saya untuk belajar. Kemudian hobi. Ada yang hobinya dengerin musik, ada yang hobinya traveling, ada yang hobinya masak, ada yang hobinya pretelin kendaraan. Ya ada loh. Kenapa? Sedikit sekali kan. Dan terus ada yang hobinya gambar misalnya, ada yang hobinya mandi, dan ibu, dan seterusnya. Kemudian termasuk mengenali apa sih yang saya sukai, kegiatan apa yang membuat saya nyaman, kegiatan apa yang membuat saya happy. Itu juga masuk hal yang kita perlu lakukan. Gitu ya. Itu mengenali diri sendiri. Kemudian mengenali lingkungan, keluarga, teman, kemudian dosen, staf kampus, termasuk ada yang ngekos, termasuk mengenali di mana warung yang harganya murah, enak dan banyak, ya kan? Itu juga potensi. Atau misalnya warung yang mahal dan gak enak, dia itu potensi, itu perlu dikenali. Kenapa? Karena ketika kita lagi buru-buru, atau misalnya mengenali juga warung-warung yang bukanya cepat, warung-warung yang bukanya paling lama. Itu berfungsi kalau misalnya kuliah pagi harus makan lapar, menuju kemana. Atau misalnya lagi begadang lapar, harus beli kemana, itu kan kita perlu tahu. Jadi kalau misalnya mengenali lingkungan secara keseluruhan juga. Kemudian hiburan apa yang bisa saya pakai, saya manfaatkan, saya gunakan ketika saya lagi stres. Atau misalnya apa yang bisa saya lakukan ketika saya lagi stres. Ada juga yang kalau saya perlu tidur. Kalau lagi support saya tidur. Kadang-kadang bangun tidur itu udah selesai masalahnya. Gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kita perlu mengenali, ketika kita kenal sama diri sendiri, kemudian kita mengenali lingkungan, kita bisa menggunakan atau misalnya memanfaatkan sumber daya yang ada di sekeliling kita. Kira-kira keluarga ada yang bisa diajakin ngobrol nggak? Ada yang bisa diajakin diskusi nggak? Ada yang bisa ada yang bisa diajakin ditanya nggak? Kira-kira apa yang harus saya lakukan, maka apa harus seperti apa dan sebagainya. Kemudian kira-kira ada kawan yang mau mengajari, ada kawan yang kira-kira resep kan? Ada kawan yang kira-kira pelit kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terakhir adalah mengenali bantuan. Kira-kira kalau saya udah mampus banget, saya harus kemana? Kemana saya harus menuju? Dosen, misalnya, dosen itu kira-kira ada yang bisa ditanyain nggak? Kira-kira dosen mana yang kira-kira bisa saya ajak diskusi? Ada dosen wali ya? Ada dosen wali. Dosen wali saya kira-kira bisa diajak diskusi apa enggak? Itu termasuk bantuan. Atau misalnya dulu saya itu
saya punya dosen pembimbing nol. Kan ada dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 ya. Saya punya dosen pembimbing nol. Jadi sebelum ke dosen pembimbing saya beneran, saya bimbingan itu sebenarnya beliau. Kamu nol lebih nyaman dosen sama beliau waktu itu. Jadi saya punya dosen pembimbing nol. Itu adalah salah satu sumber daya yang saya punya. Dan beliau dengan senang hati untuk mengajarkan. Kalau punya dosen seperti itu, benar-benar sama-sama membantu proses pemulihan dari awal sampai akhir. Nah, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang paling dekat. Ada yang pakai BPJS, ada yang pakai asuransi kesehatan lain misalnya, atau paling dekat kawasan ada puskesmas apa, ada rumah sakit apa, ada klinik apa, itu kita perlu tahu. Mana tahu tiba-tiba sakit perut di kosan harus kemana? Mana tahu sakit kepala atau kita harus kemana, kita harus tahu. Kemudian mengenali juga profesi mana yang harus saya tuju ketika saya punya permasalahan apa. Sakit kepala, datang ke dokter spesialis kandungan yang mau ada. Sakit paru atau sakit sesak napas, datang ke urologi yang mau ada. Urologi tahu urologi, saluran kemih. Atau ke onkologi, spesialis kanker. Bisa jadi, cuman kan maksudnya sebelum sampai ke sana kan kita perlu tahu dulu itu nyamperin siapa gitu, penelitinya kemana. Perlu tahu juga maksudnya ada profesi apa yang bisa saya datangi, termasuk dosen, termasuk dokter, psikolog, psikiater, tukang urut, akupunktur, dan seterusnya. Kalau hoki, itu profesi juga. Nah, kemudian kalau sekarang itu dia berkembang ke aplikasi. Aplikasi apa yang bisa saya pakai? Misalnya, aduh sumpah ini mau datang ke psikologi, langsung datang ke rumah sakit kita minta kedua, masa kamu gila gitu. Atau misalnya ikan lah, biar kalau ke dokter jangan garing kayak kamu lemah kayak gitu loh. Daripada kamu bisa mati. Kira-kira aplikasi apa yang bisa kita pakai sekarang? Halo dong. Rasanya ada satu lagi, nah apa yuk? Paling mungkin halo dong lah. Jadi kalian meskipun sambil rebahan bisa sambil chatting sama dokternya, bisa milih. Bahkan dokternya misalnya di Papua, atau kalau dokternya di Maluku, atau kalau dokternya di Medan, bisa juga. Maksudnya sekarang terjangkau. Kalian bisa konsultasi tanpa harus keluar dari kos-kosan, misalnya dari kamar, dari rumah dan sebagainya. Kalian bisa pakai aplikasi itu, fasilitas itu untuk kalau misalnya memang perlu konsultasi, perlu bantuan, kalian bisa pakai aplikasi itu. Atau misalnya kayaknya saya perlu konsul gitu. Bisa dapetin kemana, di mana yang layanan-layanan yang bisa saya tuju, di mana layanan yang menyediakan, dan seterusnya. Itu adalah ketika kalian tahu itu, ketika kalian mengenal tempatnya, mengenal orangnya, itu akan membantu kalian untuk bisa membantu kalian ketika kalian membutuhkan bantuan itu. Jadi misalnya saya kalau misalnya ke psikolog, ada yang di rumah sakit, ada yang klinik, ada yang ada dan nggak ada. Kemudian ada juga yang di biro-biro. Kalau di Banjarmasin itu di Pramuka. Kalau biro psikologi itu kebanyakan industri. Tapi aku ada jadi kalau misalnya ada layanan ini juga gitu. Kalau misalnya psikiatri ada di Kimia Farma biasanya. Kalau dari sini yang paling dekat yang aku tahu psikiatri itu ada di dekat ULIN, Kimia Farma di dekat ULIN. Kalau yang depan samping Isbon
ada mereka di depan poin di depan lagi di depan belokan Mangulin itu ada juga di Esparma, timnya Farma Esparma. Di situ ada juga ada yang masuk ke dalam satu juga ada psikologi kebanyakannya di rumah sakit. Kalau misalnya mau konsul pagi tidak masuk sakit, kalau misalnya mau konsul sore datang di Kiro dan seterusnya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya memang perlu konsul atau misalnya perlu sudah tak tertahankan lagi, boleh konsul sesuai dengan yang kalian nyaman, yang kalian mau, yang kalian gitu. Begitu teman-teman. Oke. Sampai di sini saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza dari jurusan Bingung Seribu. Lokal 24. Lokal B. Izin bertanya Ibu, menurut gue ada memiliki kayak stres gitu. Stres ini ketergantungan gue. Kalau ada banyak tugas atau segala tuh otak buntu akan jadi banyak stres. Rokok, sama kopi. Jadi kan ada beberapa macam kopi gue, karena kopi pikir. Dan kemudian juga, nah menurut Ibu itu sarannya ya supaya ada yang memperbaiki dengan cara mengenalkan stres itu supaya jangan ketergantungan terhadap rokok. Selanjutnya ada yang bertanya. Nah, kalau itu tentu pertanyaan tentang kayak apa nih? Caranya menulis stres mah harus bergantungan rokok, jual pak kopi kan ya? Nah, rokok dan kopi. Jangan-jangan tuh ngopi dia tuh di kemarin. Ada cewek ini bertanya. Kalau lintatika apa gitu, atau di dalam kesehatan yang gangguan mental apa, mungkin jadi kawan sharing sama kawannya juga ada di lainnya ada lagi. Kalau teman-teman ada kan lagi bertanya mau museum sehat mental berapa nih? Oh iya, ya silakan pengalaman. Jadi bentar. Oh, Pak, aku nggak mau itu Bapak. Dari angkatan 2024. Jadi ulun punya teman, ini punya bakat di salah satu bidang. Tapi ini kayak ada minat buat ke bidangnya itu sampai ketika kerja gitu maksudnya. Dia tuh minat di gambar tuh bagus gambarnya tuh, tapi ada minat lain kadang minat tuh yang melanjutkan bakatnya tuh ke bidang yang lebih profesional. Nah, ulun kalau yang lain kayak pengasih, itu akan misal, nah saya kalau punya bakat di situ, tapi dia bukan mengharas kayak dulu. Nah, menurut dia tuh apakah salah jika kita memiliki sebuah bakat di salah satu bidang, tapi kita kadang melanjutkan karena ya hendak aja kayak gitu. Apakah salah kayak gitu? Selanjutnya ada yang bertanyakan? Ada. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herlina dari angkatan 23. Mungkin ini cara kita mengalihkan rasa stres itu, Bu. Misalnya kan kita ada masalah gitu, nah habis itu kan kadang kita tuh terlalu overthinking berlebihan tentang masalah itu. Kadang bisa tuh melampiaskannya ke misalnya kayak pasti melihat sekitarnya kayak muar, sangka gitu. Nah, kayak apa, Bu? Kita mengalihkan masalah kita tuh ke yang lebih positif kayak gitu. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya?
Jadi apa yang dikatakan sebagai generasi muda yang depan? Ada yang bertanya? Ada kan yang bertanya? Ada kan yang bertanya lagi? Ayo harus dijawab apakah itu bipolar lah misalnya ngetren sudah kan? Sudah iya juga duluan. Oke, kalau ada yang mau nanya lagi sambil ditampung dulu ya. Yang pertama tadi punya ketergantungan sama rokok dan kopi. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara ketergantungan agak kompleks ya, karena dia faktornya banyak. Maksudnya dia kaitannya banyak. Jadinya kalau misalnya emang ganggu nggak? Mengganggu kan? Mengganggunya kayak apa? Oh, anu kan, pokoknya yang halal kan? Bukan kayak pahit ya lo, nyaman ya lo, nah itu harus. Gini, kalau kita ngomongin adiksi, dia itu kompleks karena dia sebenarnya yang berkaitan itu dia berkaitan banyak hal. Gak cuma di psikologi aja, kadang-kadang ada psikolog yang mengharuskan dia untuk berobat juga. Kalau misalnya memang separah itu ya maksudnya benar-benar nggak bisa lepas. Misalnya kamu pada minum kopi, tanor, atau misalnya kadang merokok tuh sampai apa namanya mahamuk barang-barang dan seterusnya, itu kondisi-kondisinya memang dia kompleks. Jadi kalau misalnya memang sudah sampai di kondisi seperti itu, saran saya adalah ikut program ini loh, program rehabilitasi rokok. Ada kok ada kan ya di Kalsel ada gitu. Tapi kalau misalnya enggak itu kan kalau kan kayak kamu dulu kalau misalnya enggak, dalam artian kayak gini, kopi dan rokok biasanya diperlukan kalau semakin malam berjalan hingga ya lo berarti harusnya jangan malam dan majuin. Kalau misalnya hanya jam 12 pasti sudah mengantuk kok. Kalau sudah ngantuk pasti butuh kopi kan. Tapi kan kopi kan mahal ya lo, apalagi kan kopi berbintang-bintang loh. Awal kopi berbintang-bintang kan lo. Nah, kalau misalnya gitu sebelum ngantuk ya datang kerjakan dulu. Atau misalnya beres kuliah masih fresh, kerjakan dulu baru pulang. Atau misalnya boleh dari sini nebeng dulu oleh kawan, kawin dulu ya boleh. Itu strategi-strategi yang bisa dipakai sekira kopi ini kada diperlukan. Kopi lah. Kalau rokok itu beda lagi. Biasanya rokok ini kan rokok tuh mindset sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau rokok sudah ketergantungan banget, kadang rokok mungkin pahit kan, kadang masam kadang itu tapi bisa lah menahan untuk kadang rokok. Kalau masih bisa berarti aman, hindari pemicunya. Bukan maksudnya akhirnya kada bisa membalik tugas lah, lain itu bukan mungkin dari pemicu akhir dalam artian tugas itu kan cukup menyita energi, waktu dan pikiran ya. Tapi bisa diatasi dengan menyusun strategi. Kira-kira cara apa yang paling cocok dengan dirimu, yang bisa dirimu pakai, atau teman-teman mana yang kira-kira kawan
mendukung jangan sesama perokok. Kalau sesama perokok, menciumnya tidak membakar rokok, mudah-mudahan kan mencium baunya, boleh nggak sebentar? Karena gitu loh, jadi gitu. Cari kalau yang mendukung dirimu untuk tidak menyentuh kopi dan rokok, gitu. Ada. Yang menurutnya adalah rokok gue. Situasi yang mendukung biar itu tuh nggak kada dicapai ke sana gitu. Kayak kopi misalnya, jadi dua malam, siang, sore, atau misalnya kadang-kadang ada juga yang baru bisa on otaknya malam misalnya. Berarti kalau kayak gitu antisipasi tidur dulu, malam bangun baru kerjakan. Jadi pakai strategi. Kalau misalnya kayak gitu nanti kalau misalnya diturutin harus ada turutan, ada kejutan juga. Rokok larang loh, kopi larang. Tuh, kopi tuh kalau aja tuh di parah-parah lah. Rokok di parah-parah. Parah-parah tuh saya rokoknya loh. Jadi pakai strategi. Kalau misalnya memang adiksinya terlalu kuat, kayaknya memang perlu bantuan sih. Itu nanti ditanganinnya beda. Oke. Yang kedua, bakat tadi ya. Biasanya kalau misalnya kalau temen gue kisahnya sama apa? Baik lah. Jujur kisah kawan. Gak apa-apa sih sebenarnya. Orang yang jago masak nggak harus jadi koki loh. Orang yang jago gambar nggak harus jadi komikus kok. Orang yang jago, nggak semua orang yang jago modeling jadi konselor. Kadang-kadang ada juga yang nggak harus orang yang jago IT jadi IT, nggak apa-apa. Ada juga orang-orang yang memang menghindari hobi jadi kerjaan, karena kalau hobi jadi kerjaan seringkali hobinya jadi nggak menarik lagi karena ada pressure di situ. Nah kalau misalnya sudah ada pressure, biasanya intinya mengurangi kesenangan, mengurangi ketertarikan, mengurangi kenikmatan ketika kita mengerjakan itu. Jadi mungkin temanmu punya pemikiran lain gitu ya. Untuk itu jadi ya apa bedanya itu mungkin caranya dia untuk rilis stres dengan menggambar, atau misalnya dia emang senang aja hobinya jadi dia nggak pengen itu ya itu nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting kalaupun misalnya sampai dia berpikiran ya nggak boleh
dipindahin aja, nggak dikurangin aja. Kalau disalurkan, kalian belajar ini nggak? Mekanisme pertahanan diri, ada psikologi, ada materi psikologi, ada psikologi dulu. Belajar mekanisme pertahanan diri, belajar ya. Ada denial, ada displacement, ada proyektif, dan seterusnya. Tahu sublimasi? Sublimasi. Iya. Sublimasi itu misalnya gini. Senang jawab kan? Sublimasi itu gini. Misalnya kita stres, terus pulang ke kosan cuci baju, nyapu, ngepel, beres-beres, dan seterusnya. Kalau kamu udah beres, beresin teman-temannya. Ada yang kayak itu namanya sublimasi. Mengalihkan stres itu ke yang lebih positif itu, alihkan stres ke hal yang dia suka, hal yang dia suka, apapun, selama itu tidak merusak dirimu dan tidak merusak lingkungan. Misalnya suka masak, masak apa? Gak apa-apa. Kalau misalnya suka dengan musik, itu kalau memang suka hiking, hiking aja. Atau misalnya mau bola-bola dulu, mau nyuci dulu, tapi harus diatur. Dalam artian misalnya gini, deadline 1 jam lagi, terus nyuci dulu, ya kan? Jadi harus diatur. Dalam artian berarti kalau misalnya nanti nyambungnya ke yang manajemen waktu ya. Kalau misalnya ada tugas atau misalnya ada deadline, itu sambil dilihat skala prioritasnya. Kalau misalnya terlalu merasa seperti atau merasa perlu energi, kamu mengumpulkan energi dulu, kamu charging energi dulu, charginglah dulu, diatur tapi sampai jam berapa, kira-kira sampai kapan, kira-kira saya bisa mengerjakan tugas ini, menyelesaikan tanggung jawab ini berapa lama. Berarti kalau misalnya saya bisa konsennya berapa lama, saya biasanya perlu mengerjakannya berapa lama. Nah sisanya boleh dipakai untuk misalnya mau dengerin musik, mau nonton, mau makan, mau healing, nggak apa-apa. Yang penting diatur dulu. Kalau mau udah stres. Tapi kalau misalnya udah lagi on, jangan stop, lanjutin dulu sampai praktek. Baru kayaknya ini udah berapa ya? Kalau misalnya emang sudah di ujung-ujung tanduk, harus dipaksain sih. Jadi dengan mindset bahwa nggak apa-apa, saya paksain dulu. Kalau ini udah beres, saya bisa ngapain. Jadi ngasih reward ke diri sendiri. Tapi sesuaikan juga ya dengan kondisi. Jangan ngasih reward ke diri sendiri untuk minum poin kopi harga 30.000 bisa 20 kan saya. Oke, stres. Jadi ya oke, habis ini saya boleh tidur, tapi kalau ini udah selesai. Jadi ayo kita selesai itu juga bisa dimotivasi. Nah, kemudian kalau saya cukup banget, stres banget, jadi cari hobi, cari kesukaan. Kalau misalnya yang repot adalah nggak punya hobi, nggak punya kesukaan, makanya itu perlu dicari. Kalau misalnya kita karena mengenali diri sendiri dengan mengenali inside out, kita tuh sukanya apa yang bisa bikin kita nyaman, apa yang bisa bikin kita senang. Kalau misalnya ini udah nggak bisa, nggak mempan, cari yang lain, nggak apa. Yang penting ada pengalihan dulu, break dulu. Kalau misalnya emang perlu banget, ada namanya mindfulness. Jadi kita break dengan kondisi mindfulness. Oke, saya akan break dalam kondisi saya mau charging. Dengan saya mencharge energi ini, saya menyiapkan diri saya untuk melakukan tugas A, B, C. Jadi
ketika kita break itu melakukan dengan mindfulness. Bukan. Oke. Dalam artian gitu, kadang-kadang kan kita break aja ya. Tapi kalau misalnya lo dalam kondisi yang stressful, kadang-kadang break itu harus dilakukan dengan kondisi mindfulness. Makan pun harus dilakukan dengan kondisi mindfulness, dengan kesadaran penuh. Jadi ketika tidur pun dalam kondisi mindfulness, kita tidur, saya akan tidur untuk charging energi, mengistirahatkan badan saya, pikiran saya, agar saya bisa bangun besok pagi dengan kondisi yang segar dan seterusnya. Jadi kita dialog dengan diri sendiri, men-setting diri sendiri untuk bisa charging, biar nanti besok kita nge-charge-nya full. Kalau misalnya dibiarin kadang-kadang badannya istirahat, kepalanya kayak istirahat, bangun tidur, nggak fresh kan? Jadi harus mindful. Kalau misalnya udah dalam kondisi yang stressful banget, kadang-kadang kita perlu mindful. Jadi dikondisikannya dengan cara mindful. Kemudian terakhir tadi ada kesehatan. Apakah kesehatan mental dari generasi saat ini itu lemah? Jawabannya adalah tergantung sudut pandang. Soalnya gini, kelihatannya ya kayaknya saya dalam generasi yang dididik dengan didikan offset. Sedang melayang, sapu melayang, remote melayang. Dulu kamu harus ada yang harus pakai kamu kan? Ada. Kok terlihatnya sepertinya orang-orangnya baik-baik saja, tidak teman-teman. Buktinya yang bikin mental kalian kabur ya orang-orang bekas ini kan, orang-orang bekas didikan velosi kan. Orang yang mentalnya bagus, kesehatan mentalnya bagus, dia akan cenderung zen, tenang, calm, happy. Tapi kalau misalnya mereka tuh marah, aku berpaha, saya kada berpaha, namanya mah kada berpaha dengan ada yang kayak gitu kan tidak apa, bukan ya apa-apa, berarti gitu. Tidak gitu. Kenapa sih sekarang itu akhirnya jadi seolah-olah kesehatan mental itu menjadi suatu hal yang besar gitu? Karena gini, kalau zaman dulu, zaman orang tua saya bahkan misalnya, didikannya keras. Nenek aku masih mengalami masa penjajahan. Kemudian orang tua aku dididik oleh orang yang mengalami masa penjajahan. Ketika masa penjajahan fokusnya adalah bagaimana caranya negara ini bisa merdeka. Ya kan ya? Kepikiran nggak kesehatan mental? Nggak sempat. Baru mikir kesehatan mental doang. Baru mikir kesehatan mental gitu. Nggak mikir, nggak sempat. Kemudian di zaman anaknya, generasi selanjutnya, generasi pemulihan dari masa penjajahan. Ekonomi lagi ambruk, lagi fokus-fokusnya membangun ekonomi, krisis moneter 98 ada yang udah lahir kayak gitu. Krisis moneter di tahun 98, kepikiran nggak kesehatan mental? Nggak sempat pikir. Turun lagi ke bawah, itu zamannya udah mulai enak. Tapi zaman di generasi aku banyak yang sandwich atas bawah. Jadi nggak sempat mikir ini. Nah, begitu di zaman kalian jadi ekonomi udah ya, teknologi udah maju. Terus habis itu sekarang kalau dulu apa namanya Indomie harus dibagi 3, sekarang Indomie bisa satu sendiri aja. Bukan 2 ya. Indomie itu sebungkus kurang 2 bungkus kebanyakan. Makanya dibikin lagi jumbo. Nah, tapi rasanya beda kan? Tapi kan masih sih. Yang ada sekarang yang dibahas, yang kepikiran adalah membahas mie mana yang enak. Mie mana yang enak? Apakah mie sedap? Apakah Indomie? Apakah Samyang? Samyang. Ketika zaman dulu
dibandingkan Indomie yang lebih enak, mikirnya adalah gimana caranya saya dapat Indomie. Kenapa sekarang itu seolah-olah kesehatan mental itu menjadi suatu hal yang dibahas gitu. Karena memang sekarang tuntutannya udah nggak seberat, nggak sebanyak orang-orang yang dulu. Makanya sekarang kita bisa fokus. Kalau dulu kan keluar, sekarang kita bisa fokus karena di luar sudah damai, sudah tenang. Makanya kita sekarang bisa fokus ke dalam. Kita bisa mikir, oh saya itu gimana ya? Saya itu kondisinya seperti apa ya? Oh kayaknya ketika orang tua marah-marah, kok kayaknya saya terganggu ya dan seterusnya. Kita sempat mikirin itu. Makanya akhirnya kesehatan mental itu jadi suatu hal yang matang untuk dipikirkan gitu. Nah, kebayangnya gini deh, makanya akhirnya itu kan generasi sekarang itu kan juga korban dari yang atas ya gitu. Makanya lukanya udah banyak. Kebayang gak orang yang jangan nih, jangan luka nih, borok nih, bonyok nih segini tangan nih. Orang yang bonyok tangannya sama orang yang sehat-sehat aja, tanganmu sehat gak? Aku tolong sakit gak? Aku cubit sakit gak? Gak sakit. Kebayang gak orang yang luka kena kesenggol, terus gitu teriak gak dia? Kalau misalnya dia orangnya bonyok terus tiap kali kesenggol teriak, ih lemah, bisa bilang lemah gak dia? Orang luka kok. Ya beda sama orang yang sehat-sehat aja, tangannya gak apa-apa, kesenggol ya mau kesenggol, mau keluar tabrak ya gak apa-apa gitu. Tapi kalau dia udah punya luka, kesenggol, teriak, orang yang lemah gak dia? Ya gak bisa, karena itu luka. Cuman memang ada perubahan-perubahan situasi dan kondisi memang yang kadang-kadang ya at some point memang harus perlu ada situasi yang kadang-kadang didikan situasi itu perlu, ada situasi yang memang nggak bisa yang segitu banget gitu. Jadi memang harus dipotong karena kalau misalnya kalau kita jadinya takut jadi at some point kadang-kadang kita perlu ganti juga keras tapi masih empuk gitu, enak gitu. Jadi bukan berarti generasi sekarang itu lemah karena banyak menyoroti tentang kesehatan mental, tapi karena memang sekarang sudah bisa kita fokus ke kesehatan mental sehingga kesehatan mental itu menjadi suatu hal yang bisa didiskusikan, diperhatikan agar supaya masyarakat itu nggak terlalu karena kalau juga kan kalau dari atasnya marah, atau dari bawah sudah ada namanya gitu. Harapannya sih kesini semakin kita memperhatikan kesehatan mental, bukan semakin lemah, tapi kita semakin aware agar generasi selanjutnya kita bisa menjadi generasi yang sehat mental, yang tenang, damai, ada lagi? Boleh, tapi boleh. Ada? Baik, Ibu izin bertanya. Perkenalkan, nama Ulun Nur Aina dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam lokal A. Ulun pengen minta tips dan trik dari Pian nih, gimana caranya supaya saat kita berada dalam suatu tekanan itu kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, supaya kita tidak menekan diri kita sendiri gitu loh. Soalnya Ulun sendiri biasanya kalau misalnya ada masalah itu kayak Ulun lebih ke kayak menyalahkan diri sendiri, kayak menguruk diri kayak gitu, kayak oh ini gara-gara Ulun gitu. Tips dan triksnya aja sih itu. Oh ya. Selanjutnya ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan teman-teman. Apa? Oh, Pak ya, silahkan. Saya Muhammad Fahmi dari angkatan 23 lokal A.
ingin bertemu. Dia bertanya, biasanya kan bagi beberapa orang atau bagi saya mungkin deadline adalah motivasi terbaik. Karena kalau deadline adalah motivasi terbaik, apakah sebaiknya kita memperbanyak deadline biar makin produktif atau malah makin stres? Selanjutnya ada hal penting bertanya lagi. Ya, baik, nah itu. Silakan. Duduk aja Pak. Ingin memperkenalkan diri Bu, nama Muhammad Saman dari angkatan 23 jurusan Manajemen Saling Sama. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini supaya kada bawaannya stres, terus supaya bisa mengatasi semua itu dengan happy aja tenang. Ada mau terlalu dipikirkan. Jadi kayak misalnya kuliah tuh yang santai aja tenang. Dianggap kawan, kada dianggap lawan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, terakhir dari Om sendiri bertanya. Paham tepang. Nah, kalau dulu nih lebih kayak ini bisa dikatakan gejala gangguan mental tidak Bu. Misalnya gini, kita pernah dilanda kehilangan gitu, tinggal meninggal. Nah, tinggal meninggal, terus karena ditinggal meninggal tuh menjadikan kita tuh jadi orang yang kayak kita tuh ada satu momen di mana tuh memang ingin sendiri, rasa lapar enggak, kayak gitu, mau hal-hal yang kita suka itu jadi tidak ada minat untuk sementara kayak gitu. Itu rentang waktunya sangat lama banget. Nah, dan itu sudah berlalu karena namanya hidup akan terus berjalan terus gitu. Nah setelah kita mulai bisa berdamai dan berjalan gitu, ketika kita berjalan dan kehilangan lagi bukan tinggal meninggal sih, lebih ke kayak ditinggal aja gitu, entah teman atau siapa gitu. Nah tiba-tiba rasa takut kehilangan itu tuh muncul, dan lalu kejadian yang kita tidak minat apapun itu tuh terjadi kembali. Cuma rentang waktunya itu tidak lama karena ada tuntutan sekarang kita kuliah gitu. Nah itu memang sesuatu apa kayak mentalnya gitu. Apakah ada tipsnya? Apakah orang yang mempunyai trauma di dalam itu bisa sembuh? Itu sih. Iya. Silakan dijawab. Bagaimana cara agar kita tidak menyalahkan diri sendiri? Gini, introspeksi itu bagus. Sebenarnya justru harus, dalam artian ini, ketika ada terjadi sesuatu, balikin ke dalam dulu sebelum keluar. Pertama kali dilakukan adalah apakah ada yang salah? Apakah ada kesalahan yang salah dari diri saya dulu? Benar. Yang nggak sehat adalah kalau menyalahkan diri sendiri padahal sebenarnya nggak salah. Ya. Berarti kalau kayak gitu yang harus dilakukan adalah kemampuan untuk filtering, melihat sesuatu dari secara objektif. Dalam artian memfilter, melihat diri sendiri dengan cara yang objektif. Apakah saya benar salah atau sebenarnya nggak salah? Misalnya kayak gini, sorry namanya Aina dekatnya sama siapa? Di sini ada teman dekat? Semuanya. Saudara kan? Satu geng. Oke. Paling dekat udah ngobrol. Satu geng. Oke, sebelah Adinda siapa? Adinda punya pacar? Iya. Adinda ini lagi ngumpul di segeng, lagi ngopi, lagi nongki satu geng. Terus Adinda cerita, apa
sebenarnya yang salah tidak apa adresatnya? Situasi. Ya, situasional kan, tapi maksudnya bisa menilai kan ketika Adinda cerita sebenarnya ini kayaknya salah dia deh, atau misalnya atau jangan-jangan Adinda selalu membela Adinda. Kalau menurut Om sih apa namanya, kan baru 2 menit, mungkin Dinda aja kayak overthinking Gitu kan, maksudnya bisa lihat kan bahwa sebenarnya enggak, itu cuma kamu yang overthinkingnya 2 menit, orang mau nafas bisa juga tunggu dulu, orang handphone misalnya lagi di mana, lagi berak mungkin orangnya gitu, kali ke toilet, lagi mandinya 5 menit, ya kalian handphone yang wajib kan 2 menit kan, kayak gitu kan, bisa menilai kan. Kalau misalnya Anda bisa menilai teman lain secara objektif, perlakukanlah cara penilaian itu kepada diri sendiri. Kapan saya benar-benar salah? Kapan saya sebenarnya nggak salah? Atau saya sebenarnya kayaknya nggak salah, udah benar kok. Nah, kalau misalnya ternyata saya penilaiannya, oh iya, aku kayaknya udah kok tapi benar aja. Tapi kok ternyata masih nggak nyaman situasinya gitu. Berarti ada apa ya? Tapi di lain baru keluar. Situasinya apa ya? Oh, mungkin cuaca lagi panas, makanya dia sensitif. Oh, mungkin ini akhir bulan, dia bokeh sama lapar, makanya dia sensitif. Oh, mungkin dia habis berantem, makanya dia sensitif, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya, yang pertama kali dilakukan udah benar, tapi caranya harus sehat dulu. Tingkatkan kemampuan dirimu untuk filtering, untuk melihat mana yang benar, mana yang salah dengan cara yang objektif, bukan subjektif. Jadi kalau misalnya udah kita rasa ya kok benar aja, titik, benar kok. Kecuali nanti ada yang mau koreksi, kayaknya harusnya begini deh. Oh, ya udah itu adalah informasi baru. Berarti mungkin ternyata penilaian saya selama ini salah. Oh mungkin begini, tapi itu juga harus difilter, benar nggak sih? Itu. Jadi untuk bisa tidak selalu menyalahkan diri sendiri adalah meningkatkan kemampuan untuk filter untuk menilai segala sesuatu secara objektif. Kalau kita bisa objektif terhadap orang lain, kita harus bisa objektif terhadap diri sendiri. Kalau misalnya kita terlalu menganggap diri kita benar, nggak sehat. Tapi kalau kita juga menganggap diri kita selalu salah, itu harus objektif. Ya. Yang kedua, deadline adalah motivasi. Perlu diperbanyak atau enggak? Tergantung tipe. Kalau kamu adalah tipe orang yang termotivasi oleh deadline dan itu menjadi sesuatu hal yang sehat, memotivasimu untuk bisa berprestasi, memotivasimu untuk berinovasi, perbanyak aja deadline. Nanti deadline aku harus bisa masak, besok harus bisa masak rawon, besok bisa masak soal banyak, besok lagi masak tangan, besok lagi bisa gambar, besok lagi bisa olimpiade, besok lagi bisa ke olimpik. Gak apa-apa. Kalau itu selama itu masih dalam kondisi yang sehat. Kalau itu bikin stres justru bikin down, kalau misalnya kita mendeadline diri sendiri kemudian stres malah jadi nggak produktif, buat apa deadline? Kecuali emang dari dosennya deadline-nya nanti malam jam 10, mau nggak mau harus diselesaikan. Kalau misalnya kita bikin deadline sendiri terus bikin stres, bikin down, bikin pusing, ngapain? Tunggu lagi mengalihi diri sendiri, apa? Gitu. Jadi tergantung. Kalau misalnya memang tipikal kita adalah orang yang nyaman dengan ada deadline, bikin. Tapi kalau misalnya nggak usah fokus diri sendiri untuk ada nggak nyaman. Pada waktu 7 paparet, kan memaksakan diri untuk makan paparet apa? Banyak orang lain, ada ayam, ada iwa, ada tahu, ada tempe. Maksakan makan paparet, ya loh.
kalau misalnya seorang mahasiswa itu stres, kalau misalnya ada stres dalam kehidupan, atau misalnya ada merasa ada tekanan, sedikit tekanan dalam kehidupan dalam batas tertentu, itu sebenarnya justru saya akan melihat bahwa dia ini bertanggung jawab tadi. Misalnya kayak apa lah, stres nih, mana nih, IPK turunnya, yaudah kayak apa lah caranya biar misalnya ini bisa naik lagi. Ada stres kan, tapi itu termotivasi, ya nggak apa-apa. Justru itu adalah menunjukkan bahwa dirimu adalah manusia yang bertanggung jawab atas tanggung jawabmu sebagai mahasiswa. Gimana lah caranya biar tugas ini tutup? Stres kan, ada unsur stresnya gitu. Perasaan stres yang muncul ketika memang harus mengerjakan ini, tapi habis itu tugasnya tutup untuk kebanyakan mahasiswa ini senang zen, ya sudah lah IPK aku biar kamu tidak ada apa-apa, santai ya. Tugas untuk tunggu tuh kadang-kadang ada tugas kita buka ya, terus saya minta terus saya ada habis itu lulus setelah ini katanya mau melompat, sudah lulus, bagus. Jadi adanya stres itu nggak selalu buruk. Ketika kita stres, itu tadi stres yang positif, itu menunjukkan bahwa memang ada tanggung kita memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu itu dengan cara yang baik, dengan hal yang dengan inti yang baik. Nah, pada titik tertentu itu bagus saja, asalkan nggak bikin ya tadi stres malah down, stres nggak solusi, stres nggak makan, stres kehilangan itu yang akhirnya kita harus waspadai. Tapi selama stresnya itu masih bagus dan membuat kita untuk termotivasi, stres itu nggak harus semuanya dihindari. Ada stres yang memang harus dibuat biar kita terpacu. Yes. Terakhir, rasa sedih atas kehilangan itu adalah istilahnya, namanya grieving. Grieving ditinggalkan itu dia adalah suatu hal yang wajar, normal terjadi. Dalam artian, misalnya tinggal meninggal, habis itu kada sedih, tinanya kada normal apa? Dalam misalnya normal kan? At some point, grieving itu dia ada 5 tahap. Ada anger, denial, dan grieving. Jadi ada satu grieving, ada nanti di tahap terakhir dia acceptance, penerimaan. Menerima, oh ya sudah. Awalnya mungkin maaf dulu, habis itu enggak, orangnya masih ada kok, enggak, masih ada gitu. Habis itu nanti ada juga begini, coba andaikan ya begini, yang kalah begini, si jakanya nanti muncul si jakanya, jakanya gitu. Nah kemudian nanti ada namanya depresi yang menjamin ada depresi tadi. Nanti ada tahapan namanya penerimaan acceptance. Itu nanti bisa berulang. Dan itu dalam artian itu memang tahapan itu yang nggak bagus kalau itu berlalu-lalu. Tapi misalnya sudah sampai di tahap acceptance, misalnya itu suatu saat tiba-tiba mau lihat lagi, komennya sedih lagi, siapa apa, jadi badan lagi merasa terima aja bahwa ya sudah terjadi. Tapi kalau misalnya ada orangnya lagi, selama tadi saya cerita kalau misalnya akhirnya itu bisa selesai karena ada tujuan lain, selama tuntutan itu masih bisa selesai, berarti masih sehat. Grievingnya masih nggak apa-apa, berarti kan masih ada grieving, tapi masih bisa menyelesaikan tanggung jawab. Oh berarti istirahat itu apa? Ya tapi beres. Kamu misalnya gara-gara
nggak beres, IPK turun jadi 2 jadi 1 misalnya gitu ya. Kalau sudah di tahap seperti itu, selama misalnya ibaratnya masih bisa membedakan kapan aku harus bersih, kapan aku harus mengadakan ini, jadi itu wajar. Sedih itu kan sedih itu kan kita manusia merasakan sedih kan, boleh kok, boleh. Kita marah itu juga boleh, kita sedih boleh, kita kesal boleh, kita kecewa boleh, tapi semuanya harus diatas sehat. Dan latihan itu emosi-emosi yang ya boleh kita hati, dan nggak apa-apa, boleh. Yang itu bisa menghadapi, yang itu kita tidak meninggalkan tanggung jawab. Kalau misalnya sudah sampai di tahap sebelumnya nggak bisa mikir, aktivitas mau terjadi, kemudian pengawalan bagaimana mulai sudah makan tapi makan lagi sampai turun jadi kilo. Kalau turun 3 kilo lah, kalau apa? Jadi maksudnya dalam artian kalau sudah sampai di tahap udah nggak sehat lagi, gitu. Kalau udah itu, ya itu udah bagaimana? Kalau kayak gitu kayaknya udah ada salah. Kalau misalnya masih ya sudah sedih ya nggak apa ya sudah sedih, ada sedih itu sedih. Kalau misalnya udah saatnya juga sudah. Kalau misalnya masih bisa kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih.